Surah An-Nur ayat 1. Suratun ansalna wa faradnaha wa ansalna fi ayatin bayyinat la'allakum tazakkarun. Surah ini, ya, surah An-Nur ini, anzalna, kami turunkan, wa faradnaha, dan kami wajibkan. Ya, faradnaha, kami wajibkan. Ya, apa yang diwajibkan? Ya, tentu diwajibkan melaksanakan kandungannya. Sebetulnya di dalam ayat ini, Pak, tidak ada yang disebut secara eksplisit hukum-hukumnya. Cuma dalam penerjemahannya itu, ya, ditambahkan kata hukum-hukumnya. Karena yang wajib hukum-hukumnya, meskipun bukan cuma aspek hukum saja. Di surah ini ada masalah akidah, ya wajib juga. Tapi penekanannya terutama pada masalah hukum, terutama yang masuk dalam kategori hudud. Hudud itu sanksi yang sudah ditentukan bentuknya, tidak boleh diubah-ubah. Ya, karena ada perbuatan dosa yang tidak ditentukan jenis hukumannya apa, ada yang ditentukan jenis hukumannya. Contoh, kalau misalnya orang berdusta, di apa ini kalau orang berdusta? Tidak ada jenis hukumannya tertentu. Tapi kalau orang mencuri, jelas jenis hukumannya. Orang mencuri itu dipotong tangannya. Tapi kalau orang berdusta, tidak ada jenis hukumannya. Apakah orang berdusta misalnya dipotong lidahnya? Kan tidak ada. Tidak ada jenis hukumannya. Kalau misalnya kita memandangi perempuan dengan syahwat, apa jenis hukumannya? Tidak ada ketentuannya khusus. Kalau dikatakan dijolok matanya, tidak ada. Tapi kalau orang berzina, jelas ada sanksi hukumnya. Itulah kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Ya, jadi ayat 1, 2 berkaitan. Jadi kami wajibkan melaksanakan hukum-hukumnya. Nanti dirinci hukum-hukum apa saja itu. Di antaranya ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Cambulah tiap-tiap dari keduanya itu 100 kali cambukan. Di hadis Nabi tambahkan hukuman yang lain lagi, apa itu? Wa taghribu am, diusir dari tempat tinggalnya 1 tahun. Itu tambahan hukumannya. Jadi pezina itu jelas hukumannya. Ini bagi yang belum pernah menikah, bagi yang belum pernah, yang masih bujang. Kalau ada bujangan laki-laki, bujangan perempuan melakukan perzinahan, dicambuk 100 kali baru diusir. 1 tahun baru bisa kembali pulang ke kampung halamannya, Pak. Nah, kalau yang sudah pernah menikah hukumannya lebih berat lagi, dirajam. Tanam separuh tubuh, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, Allah ingatkan, wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kalian merasa kasihan, merasa iba sehingga tidak mau melaksanakan hukuman itu. Kasihan sekali. Masa mau dicambuk? Jangan dicambuk. Malah dinikahkan karena merasa kasihan. Saya pernah ada yang menelpon saya, Ustaz, bagaimana ini ya? Ini ada keluarga perempuan hamil, terus mau dinikahkan, tapi dia sebetulnya tidak suka juga itu dengan laki-laki, ya cuma karena kesalahannya saja sampai dia melakukan perzinahan hamil. Bagaimana ini? Serba salah, mau dinikahkan juga sepertinya tidak akan bahagia kehidupannya, kan dia tidak suka, laki-lakinya memang buruk sifatnya. Ya, tidak dinikahkan, malu. Maka saya sampaikan, tidak usah dinikahkan, nanti malu. Ya sudah, itulah hukumannya. Jangan sampai kita merasa kasihan kemudian tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinikahkan tambah susah nanti hidupnya. Ya, dia akan terpaksa menjalani kehidupan yang sebetulnya dia tidak ingat karena terpaksa dia menjalani pernikahan itu. Jadi kadang-kadang kita itu salah dalam menempatkan rasa kasihan, rasa iba. Nah, ini Allah ingatkan, janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan hukum Allah. Dalam banyak aspek, Pak, ya. Dalam banyak aspek, Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga rasa iba kita sebagai orang tua kepada anak. Ya. Kan Nabi sudah jelas memberikan tuntunan. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk salat kalau umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul kalau tidak mau salat kalau umurnya 10 tahun. Tapi jarang-jarang orang tua mau mukul anaknya. Masa kenapa? Kasihan ini anak. Masa mau dipukul? Ya.
Mestinya itu anak dibangunkan untuk salat, tapi kita kasihan sekali biar mi tidur dulu. Kami diganggu tidur. Kita salah menempatkan rasa kasihan. Allah ingatkan di ayat ini, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai perasaan ibamu, rasa kasihanmu itu membuat kamu tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkecuali Pak ya, kalau ada yang melakukan persinahan betul-betul karena tergelincir. Ya, tergelincir. Karena beda itu Pak. Orang melakukan dosa tergelincir dan memang dia sudah terjerembab di dalam, berulang-ulang dia lakukan perbuatan itu. Tapi biasanya kalau kata Imam Ali, kalau dosa itu sudah diketahui umum, itu sebetulnya sudah berkali-kali dia lakukan, tidak mungkin hanya sekali. Karena Allah sebetulnya sayang sekali kepada kita ini manusia. Allah sayang sekali. Kalau kita berbuat dosa sekali, dua kali, Allah tutupi itu dosa. Banyak Pak sebetulnya dosa yang kita lakukan, orang lain tidak tahu. Bukan karena kita yang pintar itu menyembunyikan dosa, bukan. Allah yang tutupi. Makanya orang lain tidak tahu. Tapi kalau kita sudah, mohon maaf, melampaui batas, sudah Allah tutupi, tapi kita terus-menerus melakukan dosa itu, ya sudah, sekalian diperlihatkan itu dosa oleh Allah. Pernah ada pencuri tertangkap. Begitu mau dipotong, tanya, jangan potong tangan saya. Ini baru sekali saya mencuri. Kata Imam Ali, tidak, potong saja. Potong saja. Sudah dipotong, ditanya, benar baru sekali? Tidak, sudah sering kali. Saya sudah tahu. Tidak mungkin kamu ketahuan kalau baru sekali. Allah akan tutupi itu. Jadi kalau ada orang Pak ketahuan berzina, itu bukan sekali itu, berkali-kali dilakukan. Ada orang tertangkap korupsi, bukan sekali itu, udah berkali-kali. Dia baru sekali korupsi, masih Allah tutupi, masih ditutupi itu oleh Allah. Karena Allah sayang, masih diharapkan dia bertobat, dihentikan. Tapi kalau kita sendiri yang melampaui batas, tidak mau berhenti, baru Allah perlihatkan. Nah, kalau ada seseorang tergelincir Pak melakukan dosa, termasuk dosa persinahan, tergelincir, ini betul-betul tergelincir perlu sekali, itu apa yang kita lakukan? Biar kita tidak pergi melapor, hukum saja, tidak apa-apa, tobat saja sungguh-sungguh, tobat sungguh-sungguh, biarlah itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tobat sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, terkecuali kalau sudah diketahui oleh masyarakat umum, sudah sampai kepada hakim, maka hukuman ini tidak bisa lagi untuk tidak dilaksanakan. Ya, pernah ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah, saya sudah bersin. Kata Nabi, mungkin kau cuma cuma menyentuh saja, meluk apa. Nabi palingkan badannya itu ke arah lain. Soalnya Nabi, pulang pergi saja. Hukum saya ya Rasulullah, selalu mau dihukum. Kamu ikut tadi salat ya, sudah pulang saja. Pulang saja. Jadi sebetulnya Nabi itu menghendaki supaya tidak langsung diterapkan ini. Selama hamba itu masih ada keinginannya untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau betul-betul ada yang tergelincir baru sekali, kita jaga kehormatannya, silakan. Tapi kalau sudah melampaui batas, mestinya hukuman ini yang diterapkan. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.